perkenalkan, nama saya Josh Gulo dari kelas 10 nomor urut 22. Kali ini saya akan membahas apa sih pengertian dari sumber sejarah, apa sih arti penting dari sumber sejarah, apa jenis-jenis sumber sejarah, dan apa sih langkah-langkah penelitian. Let's go! Apa sih itu sumber sejarah? Jadi, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kita informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan sumber sejarah ini bisa berupa benda, tulisan, rekaman, cerita, ataupun peninggalan lainnya yang dapat membantu kita untuk mengetahui peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Namun, ada juga pengertian sumber sejarah menurut Muhammad Ali dan Muhammad Yamin, yaitu menurut Muhammad Ali, sumber sejarah adalah segala sesuatu, baik berwujud maupun tidak, yang berguna untuk penelitian sejarah dari sejak zaman purba hingga sekarang. Sementara itu, Muhammad Yamin mendefinisikan sumber sejarah sebagai hasil kumpulan kebudayaan yang berguna untuk membuktikan suatu peristiwa atau kebenaran sejarah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian sumber sejarah menurut Muhammad Ali dan Muhammad Yamin adalah segala sesuatu, baik itu berwujud maupun tidak, yang berguna untuk perkembangan sejarah, serta dapat digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran sejarah. Yang kedua, yaitu apa sih arti penting dari sumber sejarah? Jadi, sumber sejarah sangat penting karena merupakan bukti utama yang memungkinkan peneliti untuk memahami suatu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dan tanpa sumber sejarah, kita tidak memungkinkan untuk membangun kembali kisah-kisah masa lalu. Dan sementara itu, sumber sejarah juga telah menduduki kedudukan sentral dalam penulisan sejarah sebagai dasar bukti untuk memverifikasi kejadian yang telah terjadi di masa lalu, sehingga dapat membantu kita untuk mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sumber benda berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terbagi menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Yang pertama yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang berupa tulisan seperti naskah kuno, prasasti, arsip negara, surat kabar zaman dahulu, catatan harian para tokoh, surat pribadi, dan buku sejarah. Semua ini membantu kita untuk mengetahui fakta zaman dahulu lewat tulisan yang telah ditinggalkan oleh masa lalu. Yang kedua yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan yang diperoleh dari cerita ataupun ucapan seseorang. Biasanya berasal dari pelaku ataupun saksi yang telah melihat atau mengalami kejadian masa lalu. Contohnya yaitu wawancara dengan tokoh yang telah mengalami peristiwa sejarah, cerita-cerita yang telah diwariskan secara turun-temurun, kesaksian para korban perang, dan cerita dari keluarga tentang sejarah nenek moyang. Sumber lisan ini dipakai untuk melengkapi data ketika tidak ada tulisan ataupun bukti benda. Yang ketiga yaitu sumber benda. Sumber benda adalah sumber sejarah berbentuk benda peninggalan masa lalu. Contohnya yaitu candi, patung, senjata tradisional, pakaian tradisional, keramik tua, peralatan rumah tangga kuno, koin, serta mata uang kuno. Sumber benda ini memberikan bukti konkret tentang kehidupan, kebudayaan, dan teknologi yang telah digunakan di masa lalu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang langsung dibuat pada saat peristiwa itu terjadi. Contohnya yaitu foto asli peristiwa sejarah, prasasti, catatan harian para pahlawan, surat keputusan pada masa itu, senjata peninggalan asli, dan video kejadian peristiwa asli. Sumber primer ini memberikan data langsung ataupun fakta langsung tanpa mengubah fakta yang sebenarnya. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang dibuat setelah peristiwa sejarah tersebut terjadi. Biasanya berdasarkan penelitian terhadap sumber primer. Contohnya yaitu buku pelajaran sejarah, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta ringkasan atau analisis sejarah. Sumber sekunder ini membantu menjelaskan kembali fakta sejarah dengan lebih mudah dipahami oleh kita. Yang terakhir yaitu langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah ada 5, yaitu penentuan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Yang pertama yaitu penentuan topik. Dalam penelitian sejarah, yang pertama kita harus lakukan yaitu menentukan topik ataupun peristiwa yang ingin kita kaji.
penentuan topik ini harus jelas, menarik, dan tersedia sumbernya untuk diteliti. Contohnya yaitu meneliti sejarah perkembangan kerajaan di Sulawesi Selatan. Jika penentuan topiknya tidak jelas, maka penelitian akan sulit dilanjutkan. Maka dari itu, penentuan topik adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah. Yang kedua yaitu tahap heuristik ataupun pengumpulan sumber. Setelah topik ditentukan, peneliti mulai mengumpulkan sumber ataupun data yang berhubungan dengan topik yang telah diambil. Contoh kegiatannya yaitu mencari buku sejarah, mewawancarai saksi, mengumpulkan foto ataupun arsip, dan mendatangi museum ataupun perpustakaan. Pada tahap ini, peneliti mencari ataupun mengumpulkan sumber ataupun data sebanyak mungkin agar nanti dapat diseleksi. Yang ketiga yaitu tahap verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti mengecek keaslian atau kebenaran sumber. Ada dua kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern memeriksa bentuk fisik dari sumber, asli atau palsu, dan kritik intern menilai isi sumber, benar, akurat, ataupun bias. Tidak semua sumber dapat dipercaya, maka dari itu harus diperiksa dulu kebenarannya melalui tahap verifikasi ataupun kritik sumber. Yang keempat yaitu tahap interpretasi atau penafsiran. Data yang telah terbukti benar kemudian dianalisis dan ditafsirkan. Peneliti menghubungkan fakta-fakta agar dapat menjadi penjelasan yang bermakna. Contohnya yaitu menghubungkan peristiwa, penyebab, ataupun akibat, dan menyimpulkan pola hubungan antar peristiwa. Pada tahap interpretasi ini, membuat data sejarah mempunyai makna dan tidak hanya berupa tumpukan informasi. Dan tahap 5 yaitu tahap historiografi ataupun penulisan sejarah. Tahap terakhir yaitu tahap historiografi ataupun menyusun hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang meruntut dan mudah dipahami. Penulisan biasanya mencakup latar belakang, fakta-fakta, analisis, dan kesimpulan akhir. Historiografi biasanya berbentuk laporan, buku, artikel, maupun video penjelasan. Nah, teman-teman, sekian dari video penjelasan saya mengenai pengertian, arti penting, jenis-jenis, dan langkah-langkah penelitian sejarah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah!